إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, para ummahat, para akhwat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita penjagaan jasmani kita dari segala perkara yang kita tidak menyukainya, dan juga menjaga rohani kita agar senantiasa istiqamah di atas Islam, iman, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, di pagi hari yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita dan kajian kita dari kitab Silsilatu Akhta'in Nisa, yaitu pembahasan akhta'ul mar'a al-muta'alliqa bi az-zawaj wa muasyarati zawj, kesalahan wanita berkaitan dengan hubungan pasutri, yang insyaallah kita sekarang sampai pada poin yang ke-30 ya. Di buku terjemahannya halaman 66. Insyaallah di sini. Betul nggih Bu? Poin yang ke-30. Jamaah sekalian rahimahullah. Ya, di antara kesalahan sebagian daripada para istri atau para muslimah yang ke-30 ini adalah keras kepala, ya, menentang dia saat berselisih dengan suami. Berkata mu'alif, sebagian wanita jika sang suami marah karenanya, ia tidak berusaha untuk mencari keridhaan suaminya atau mengalah untuknya hingga mereda gelora amarah suaminya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tidak ada satu rumah tangga pun yang terlepas dari cekcok, dari perselisihan. Ya, tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak lepas dari cekcok, tidak lepas dari perselisihan. Bahkan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian, juga terjadi perselisihan, cekcok. Cuman ya, pembawa kemudinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perselisihan di antara mereka selalu berakhir dengan indah, selalu berakhir dengan kebahagiaan, selalu berakhir dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, ya, aku tahu bagaimana kamu tatkala ridha, aku tahu bagaimana tatkala kamu itu marah sama aku. Kamu tidak ridha, kamu marah-marah, kamu murka." Lalu Ibunda Aisyah menimpali, "Bagaimana Anda tahu ya Rasulullah?"
Maka Nabi SAW menjawab, ya dari omonganmu, dari sumpahmu. Kalau kamu lagi senang sama aku, lagi ridha sama aku, maka kamu sumpahnya adalah ya demi Allah, zat yang telah mengutus kamu, mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu dalam keadaan marah, maka kamu menyebut demi zat yang telah mengutus Nabi Ibrahim atau yang semisal dengan itu. Ya. Ini menunjukkan apa? Di rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terjadi yang namanya perselisihan. Ya, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi sopir gitu ya yang terbaik. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku. Demikian juga misalkan terjadi pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada seorang laki-laki datang menuju ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk apa? Untuk mengadukan istrinya. Istrinya itu cerewet. Istrinya itu kalau lagi tukaran sama suami, bertengkar, maka suara istrinya lebih tinggi daripada suara suaminya. Kemudian dia datang ke rumah Umar, gitu ya, belum mengetuk pintu dia terdengar suaranya istrinya Umar keras, gitu ya, mengungguli suara Umar, dan Umar diem saja seperti itu ya. Maka dia balik pulang, sepodo aja dia nggak jadi, gitu ya. Kemudian Umar keluar, ditanya oleh Umar, ada apa kamu kok kembali? Ada permasalahan apa? Ada hajat apa? Maka dia ceritakan, saya mau ke sini itu mau mencurhatkan istri saya yang demikian gitu. Ternyata saya dapati istri Anda juga sama dengan istri saya. Podo napa? Podo cerewete, podo nyocote gitu ya. Suaranya pun lebih tinggi. Bedanya yang sini istrinya rakyat, yang sana istrinya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala, seorang yang terkenal pemberani, seorang jawara, seorang yang kuat, gagah perkasa, tinggi besar. Tapi kalau di hadapan istri, masya Allah, mampu mengalahkan semua itu. Ya, ini the power of mak-mak ini ya. Ya, sampai Umar sendiri radhiyallahu taala pun di hadapan istrinya seperti itu. Sama sekali rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Nah, itu setelah Islam. Seandainya itu terjadi sebelum Islam, wah habis istrinya. Tapi ini terjadi setelah Islam. Sama sekali rahimani wa rahimakumullahu taala. Dia terjadi perselisihan. Namun pengemudinya baik, gitu ya, mengerti ilmu, maka perselisihan itu hanya selalu berakhir dengan keindahan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian juga ada yang seperti itu terjadi di zaman salafus saleh. Saya lupa apakah tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya, dia itu didatangi seorang temannya, maka dia lihat dia pulang bawa kayu bakar itu sambil naik harimau atau naik singa. Gitu ya, naik singa. Kemudian dia pulang dibuntuti sampai ke rumahnya, didapati apa? Istrinya itu masya Allah gitu ya. Jadi sangat suaranya keras, pemarah, kasar kepada suaminya. Dan suaminya sabar menghadapi istri yang seperti itu. Perhatikan di situ. Singa tunduk tapi istri tidak bisa tunduk. Luar biasa ya. Jadi singa itu bisa tunduk, disuruh kemana-mana mau dia. Yang tadinya itu ganas, buas, jadi jinak di hadapan seorang salaf ini. Tapi istrinya tidak bisa dijinakkan, tetap buas. Ya, mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya, kita perhatikan seperti itu. Tapi yang seperti itu salaf ini sabar. Kenapa? Pengemudi yang baik di dalam rumah tangganya. Ya, dan selalu berakhir bahagia. Nah, suatu ketika tahun berlalu, ya, kemudian laki-laki yang tadi mengunjungi bertahun-tahun yang lalu itu apa? Bertemu di jalan, ternyata dia sudah tidak bersama dengan singa atau harimau. Dia pikul sendiri kayu bakar sampai di rumahnya. Sampai di rumah ditanya, gimana dulu aku bertemu kamu dalam keadaan ditemani singa, sekarang kok nggak ada? Iya.
ya istriku mati, singaku juga pergi, gitu ya. Sekarang diganti dengan istri yang baik, ya, yang suaranya tidak melampaui suaraku, gitu ya, yang mulutnya tidak seperti dulu, ya. Maka begitu diganti dengan istri yang lebih baik, maka pun singa diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Yang ingin kita sampaikan di sini bahwasanya perselisihan itu mesti ada. Ya, perselisihan itu mesti ada. Lalu untuk meredakan perselisihan di antara pasangan suami istri itu tiada lain adalah ilmu dan iman. Itu yang nanti akan menjadi pengerem dan penentu berjalan tidaknya satu mahligai pernikahan ini dengan adanya ilmu dan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang-orang yang datang misalkan gitu ya untuk mencurhatkan, suami mencurhatkan istrinya, ada lagi istri mencurhatkan suaminya. Ya, ada suami yang mukul-mukul istrinya, ngusir-ngusir istrinya. Kemudian ada istri yang saking mangkelnya sampai suaminya itu dilaporkan ke polisi. Perbuatan yang seperti itu. Setelah itu yang sana mukul, yang sini ngelapor ke polisi, lalu pengen rujuk, itu kan repot gitu ya. Ya kan repot jadinya seperti itu ya. Kenapa hal itu sampai terjadi? Karena ini ilmunya kurang, iman dan kedekatan kepada Allah serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Ya akhirnya perjalanan rumah tangganya jadi terseok-seok. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi ini yang ingin kita tekankan, tidak ada rumah tangga yang jauh dari perselisihan. Mesti akan ada terjadi perselisihan di sana, besar atau kecil, sedikit ataupun banyak, itu akan terjadi. Baik, kita kembali kepada perkataan mu'alif. Wajib bagi seorang wanita berakal yang menginginkan akhirat, lagi berusaha untuk mendapatkan akhirat, untuk tidak congkak lagi sombong dalam rangka mengalah bagi suaminya, serta beramal untuk membuatnya ridha. Jika dia melakukannya, maka dia termasuk wanita penghuni surga. Sekarang kita bicaranya adalah untuk para istri, untuk para ummahat. Tidak bicara bagi para suami, tapi para ummahat. Yang harus ditekankan dan menjadi pijakan bagi setiap ummahat, ingat bahwasannya istri itu hukum asalnya mencari ridho suami, tidak sebaliknya. Kalau suami hukum asalnya tidak akan pernah mencari ridho istrinya, enggak, gitu ya. Tapi suami sabar dengan istrinya, itu iya. Tapi untuk mencari ridho istrinya, ingat, tidak. Laki-laki tidak mencari ridhonya wanita, suami tidak mencari ridhonya istri. Tetapi ingat, istri itu yang mencari ridhonya suami. Karena surganya ada pada ridho suaminya, nerakanya juga ada pada kemurkaan suaminya. Ini harus menjadi pegangan bagi setiap istri. Ya, sama sekali rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka tatkala terjadi percekcokan, tatkala terjadi perselisihan, kita arahkan kepada para wanita, ingat, gitu ya. Ya, lalu suamimu memaafkan kamu, maka surga bagimu. Nah, ini yang harus menjadi pegangan setiap ummahat, setiap ibu, setiap istri di sana pegangannya. Sehingga dia harus segera sadar dan kembali. Terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, suaminya marah, gitu ya, terlepas daripada siapa yang salah. Ya, terlepas dari siapa yang salah. Karena kalau sudah siapa yang salah itu nanti kasus. Cuman yang harus diperhatikan, ingat, para istri harus mencari ridho suaminya. Dalam hal apa? Dalam hal yang tidak menyelisihi syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari ridho suaminya secara mutlak sekalipun harus menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Jadi selagi tidak menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka buat suami itu ridho. Buat suami itu memaafkan, gitu ya. Jadi harus kembali ya kepada suami. Tatkala terjadi perselisihan, percekcokan, lalu suami kelihatan marah,
maka segera merendahkan diri, misalkan gitu ya, dipegang tangan suaminya, saya mohon maaf kalau perkataan saya membuatmu marah, ya, saya tidak akan bisa tidur sampai engkau ridho kepada aku. Ada mengalah seperti itu. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jangan kemudian malah membuat suami naik naik pitam, semakin tinggi amarahnya. Misalkan dengan diungkit-ungkit akan kebaikan dan jasa istrinya, ya, misalkan gitu ya, diungkit-ungkit, ya kamu itu untung, ya tak terima lamaranmu dulu, nah misalkan gitu ya, ya kamu datang nggak bawa apa-apa, gitu ya, misalkan ya, ini juga rumahku, tanah dikasih bapakku ibuku, tambah berat, ya seperti itu. Kenapa? Disinggung sifat kelelakiannya, disinggung sifat kejantanannya yang seperti itu, maka itu akan berakhir rusak, akan berakhir semakin membuat parah ya perselisihan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Di dalam Sahihul Jami' dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah. Maukah kalian ku beritahu akan kaum laki-laki kalian dari penghuni surga? Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qal, maka dia berkata, an-nabiyyu fil jannah, nabi di surga, wasyahidu fil jannah, syahid di surga, wasiddiqu fil jannah, ya orang siddiq di surga, wal mauludu fil jannah, orang yang dilahirkan, anak yang dilahirkan, ya yang dia mati belum balik, fil jannah, dia di surga. Warrajulu yazuru akhahu fi janibil misri la yazuru illa lillahi fil jannah. Seseorang yang dia mengunjungi saudaranya di sisi satu kota, dia tidak menziarainya melainkan karena Allah, maka dia ada di surga. Perhatikan ini laki-laki. Apa amal mereka? Ya, nabi, mati syahid, siddiq, ya. Kemudian dilahirkan dalam keadaan belum mati dalam keadaan belum balik, ya. Kemudian dia menziarahi saudaranya, tidak menziarainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya sekarang, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah kalian ku beritahu tentang wanita-wanita kalian dari calon-calon penghuni surga? Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qal al-wadud, mereka ini adalah wanita yang penyayang. Al-wadud, wanita yang penyayang, ya, penyayang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, di antara sifatnya adalah sangat cinta kepada suaminya, melebihi cinta suaminya kepada dirinya. Al-wadud, selalu menunjukkan rasa sayang dan cintanya kepada suaminya. Yang kedua, al-walud, wanita yang suka banyak anak, ya, wanita yang suka dan senang banyak anak. Kemudian yang ketiga, al-a'udu, wanita yang senang kembali, senang rujuk kembali kepada suaminya. Allati idza zulimat, perhatikan, wanita yang jika dia dizalimi dalam keadaan dizalimi, qalat, dia berkata, hadhihi yadi fi yadik, dia berkata kepada suaminya, ini tanganku ada pada tanganmu. La adzuku ghamdun hatta tarda, aku tidak akan bisa memejamkan mataku hingga engkau ridho. Padahal dia dalam keadaan terzalimi, padahal dia dalam keadaan benar, tapi dia mau mengalah kepada suaminya. Ya, ingat tadi itu dalam hal yang tidak menyelisih apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak ngotot dengan kebenaran dia tidak ngotot dengan salahnya suaminya, tapi dia mau mengalah. Ya, mengalah untuk mencari ridho daripada suaminya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, di sinilah memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada para istri yang mungkin akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tipe suami-suami yang bermacam-macam. Ya, tipe suami yang bermacam-macam, ya. Ada yang keras tipenya, ada yang sabar, ada yang lembut, ada yang kaku, ya. Ada yang bawaannya itu serius, tok gak tahu guyu, gitu ya.
dijak guyon itu wangele gitu ya. Ya. Ada kemudian yang enggak paham gitu ya. Ada tipe suami yang enggak pahaman gitu ya. Dijak guyon dikira serius. Dijak serius dikira guyon misalkan ya, macam-macam. Ya seperti itu ya masing-masing pasangan ya masalah rahmani wa rahimakumullahu taala ya. Satu suami dan istri harus saling mempelajari sifat dan kepribadian masing-masing ya. Di dalam riwayat An-Nasa'i dan yang memiliki penguat yang menguatkannya, wa nisa'ukum min ahlil jannah, dan wanita-wanita kalian dari para penghuni surga adalah al-wadudul walud. Wanita yang penyayang, al-walud yang suka banyak anak, al-a'ud ala zawjiha yang kembali kepada suaminya, allati idza ghadib yang jika sang suami itu marah, ja'at maka sang istri pun datang hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha hingga dia datang letakkan tangannya di tangan suaminya. Wa taqul lalu dia berkata la adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tidak akan bisa merasakan ghamdan penutupan mata. Enggak bisa nutup mata, aku enggak bisa tidur hatta tarda hingga engkau ridha. Kita perhatikan di sini ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Di dalam keadaan suaminya duduk, kemudian tangannya dipegang, ya misalkan gitu ya, dia bersimpuh di depannya, itu bukan sujud, bukan ruku, hanya menunjukkan kerendahan diri, ketawaduan di hadapan suaminya, kemudian berkata seperti itu. Maka tentunya hati suami dengan cara seperti itu akan terenyuh, yang tadinya marah menjadi lembut, gitu ya, yang tadinya darahnya naik kemudian turun dan seterusnya, yang tadinya mungkin muncul sifat kebencian kepada istrinya, begitu melihat istrinya seperti itu tumbuh kembali rasa sayangnya dan seterusnya ya. Jadi tidaklah syariat itu mengajarkan kepada kita dengan praktek yang seperti ini, melainkan apa? Melainkan untuk ya mendatangkan mawaddah warahmah di antara keduanya, agar jangan sampai dipisahkan oleh syaitan, agar jangan sampai dipisahkan oleh iblis ya, karena mereka suka kalau suami istri itu berpisah. Karena dengan adanya perpisahan, talak gitu ya, suami istri, maka itu efeknya besar. Besar bagi suami, besar bagi istri, juga besar bagi anak-anak, besar rumah tangga secara umum, keluarga, masyarakat dan seterusnya ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Namun kadang-kadang tatkala terjadi perselisihan ya, yang sering kita dapati, misalkan tatkala datang curhat itu sudah mereka putuskan baru kemudian curhat, kan wis keliru gitu ya. Harusnya masalah belum diputuskan kemudian curhat, dan curhatnya pun harusnya datang berdua, suami istri datang berdua, disampaikan masalahnya, suami menyampaikan segala keluhannya, istri menyampaikan segala keluhannya, kemudian setelah itu ditengahi di antara mereka. Tapi kadang-kadang juga datang satu, istri datang ya cerita tentang suaminya, suami datang cerita tentang istrinya ya, tapi tidak bisa saling menjawab ya, ini kan seperti itu. Jadi tidak akan menyelesaikan masalah ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik. Bisa dipahami insyaallah? Ada pertanyaan poin ini? Tidak ada? Kita lanjutkan poin yang ke-31. Di antara kesalahan yang berikutnya adalah menyedikitkan kelahiran serta berupaya untuk membatasi keturunan tanpa kebutuhan mendesak. Ya, ini juga perkara penting ya, kaitannya dengan hubungan suami istri. Jadi misalkan ada seseorang istri berkata kepada suaminya, "Wis mas, pabrik tutup yo." Ya, gak mau lagi punya anak. Ini salah besar. Ada juga seorang ibu, habis dia melahirkan anak pertama, dia berkata kepada suaminya, "Mas loro, kapok, siji tok ae wis." Akhirnya benar gitu ya. Jadi Anda gak mau dia hamil lagi
ya anaknya sudah besar, dia nggak mau hamil lagi, pokoknya nggak mau hamil lagi karena dia mengatakan sakit, gitu ya. Kalau gitu suaminya ya apa, ya anjene loro ya apa ya kan gitu ya, ya. Karena itu sudah menjadi fitrahnya, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya karena di sanalah perjuangannya, di sanalah jihadnya, di sanalah peran seorang ibu. Ya, dan itu adalah fitrah daripada setiap ibu. Dan kalau dia berbuat seperti itu, maka dia menyelisih fitrahnya dan dia menyelisih apa? Tujuan daripada pernikahan. Dan dia menyelisih nabinya sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan ana mukatsirun bikumul umam. Aku itu nanti pada hari kiamat akan banyak-banyakan umat. Aku akan bangga-banggahan dengan banyaknya umat, gitu ya. Yang di sana maknanya adalah kita diperintahkan untuk banyak-banyakan apa? Banyak-banyakan apa, Bu? Anak. Ya, disuruh untuk banyak-banyakan anak. Yang sering saya sampaikan di majelis-majelis yang semisal dengan ini, ya, selagi masih bisa berproduksi, ya produksi saja, gitu. Ya, kenapa? Itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam rangka juga kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ya. Dan membatasinya tanpa kebutuhan mendesak ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Abu Dawud dan An-Nasa'i mengeluarkan hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamal. Saya mendapatkan seorang wanita yang dia memiliki kedudukan keturunan yang baik dan dia memiliki kecantikan. Tetapi wa inna la talid, tapi dia enggak bisa melahirkan. Ya, dia tidak bisa beranak, dia mandul. Afa atazawwajuha, apakah boleh saya menikahinya? Qala, Nabi berkata, la, jangan. Thumma atahu thaniyata, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kali yang kedua, fanahahu, Nabi pun melarangnya. Thumma atahu thalitha, kemudian dia mendatangi Nabi untuk kali yang ketiga, karena wis ngotot gitu ya, wis kadung seneng iki. Bapak wis masih gak iso duwe anak gak apa-apa, sing penting sugih ayu gitu ya. Mungkin kalau orang sekarang ditambahi gitu ya, enak iki sugih ayu, engko gak duwe anak wis gak kadek ngingoni barang gitu ya. Ya, ngelanang nakalan ya. Maka faqala Nabi SAW kemudian bersabda, tazawwaju al-wadud al-waluda. Nikahlah oleh kalian kita wanita yang penyayang, al-waluda, laki yang suka banyak anak, yang banyak anaknya. Maksudnya banyak anaknya ini suka banyak anak, bukan menikahi wanita yang sudah punya banyak anak. Jangan sampai salah terjemah ya, salah terjemah. Golek janda-janda yang banyak anak, ngono maksudnya bukan gitu ya. Tapi yang dia suka banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam, dikarenakan aku nanti akan berbangga-bangga dengan kalian terhadap umat-umat yang terdahulu. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mandul itu ya termasuk aib, gitu ya. Artinya apa? Termasuk bagian dari, yaitu itu semua adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang baru diketahui tatkala apa? Tatkala sudah menikah. Tatkala sudah menikah. Ya, dan itu harus diceritakan. Misalkan dia menikah, seorang wanita menikah, tatkala diketahui periksa ternyata mandul. Kemudian qadarullah, suaminya enggak mau bersabar dengan seperti itu, lalu ini diceraikan. Wanita ini janda dan dia tahu posisi dia mandul. Maka tatkala ada yang melamar, maka dia harus menceritakan, kamu melamar saya, tapi saya enggak bisa punya anak. Ya, itu diceritakan. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, yang perlu diperhatikan di sini,
Tatkala misalkan terjadi sebuah kasus, ya suami istri menikah, ternyata kemudian dengan berjalannya waktu, ya lalu tidak atau belum dikaruniai anak, ya mungkin periksa salah satunya divonis mandul misalkan, apakah suaminya ataukah istrinya divonis mandul. Maka yang perlu kita ketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala merubah yang tadinya mandul kemudian menjadi subur. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Asal kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan usaha-usaha yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha-usaha hissi, usaha-usaha syar'i. Usaha-usaha hissi, ya misalkan secara hukum sebab akibat, ya berobat ke dokter misalkan, atau ya secara syar'i menggunakan pengobatan-pengobatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkannya, dengan madu, dengan nabatus sauda, dengan minum air zam-zam, misalkan semacam itu. Ya dengan madu, ya karena di dalamnya ada obat, ya fi syifa. Ya kemudian dengan nabatus sauda, misalkan obat dari segala penyakit. Dengan air zam-zam, Nabi mengatakan ma'u zam-zam liman syuribalahu, ya untuk siapapun yang meminumnya, atau lima syuribalahu, untuk niat apa dia diminum. Maka seseorang mengamalkan yang seperti ini sambil berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang divonis mandul kemudian menjadi hamil, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita yang seperti itu terjadi, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ada suami istri misalkan lama tidak punya anak, lalu periksa dua-duanya, ternyata istrinya sehat. Kemudian suaminya diperiksa, ini penyebabnya, ini suaminya ini, ya diperiksa, ternyata di air maninya, di zigot apa jenenge dulu itu ya. Jadi begitu itu diperiksa, ternyata dari sekian itu banyak yang mati di tengah perjalanan. Jadi keluar kemudian cepat mati. Ini menyebabkan apa? Tidak bisa, tidak punya anak. Jadi dia hampir mandul. Dinyatakan seperti itu. Ya. Nah, tatkala mendapati keputusan yang seperti itu, seorang mukmin tidak perlu gundah, senyum saja, nggak ada masalah. Ini semua hanya sekedar penelitian, atau hanya sekedar hasil ya uji saja yang dilakukan oleh manusia, tapi tidak ada kaitannya dengan takdir qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mau berkehendak, ya dengan kualitas sperma yang seperti itu, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan anak. Dan untungnya suami ini biasa saja menghadapi yang seperti itu. Ya mungkin istrinya mau senang, tiba itu tuh aku, alhamdulillah gitu ya. Senang dia gitu ya. Suaminya biasa saja. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian ya berobat secara kimia, ya enggak ada hasil. Kemudian berobat dengan tusuk jarum itu, akupuntur gitu ya, dengan akupuntur. Kemudian berobat dengan jamu-jamu panas ya, jamu-jamu panas. Karena kata pengobatan Cina, orang yang seperti itu tubuhnya dingin, maka perlu dengan ada obat-obatan panas ya, herbal panas. Disuruh minum herbal yang sifatnya panas, mungkin jahe dicampur dengan kayu manis itu ya, kayu manis Jawa, kayu manis Cina, pokoknya yang bersifat panas-panas, kemudian itu diminum, itu dilakukan. Kemudian dia juga mengamalkan doanya apa? Mendoakan temannya yang sama-sama nggak punya anak. Dia mendoakan temannya. Dia lihat iku padha mbek aku suwe gak duwe anak iku. Tak dongakne. Dia doakan, ya Allah berikan dia anak. Kenapa? Mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Doa dengan bidzahril ghaib itu mustajab. Kenapa? Ada malaikat yang mengamininya, dan malaikat itu berdoa walaka bimislin, untukmu yang semisalnya. Jadi dia mendoakan temannya, ya Allah beri dia anak. Malaikat mendoakan dirinya, mudah-mudahan kamu juga punya anak. Luwih mandindi kira-kira tungane awake dhewe napa tungane malaikat? Hah? Malaikat. Dan ternyata benar, setelah itu, setelah bersekian tahun dia punya anak. Yang didoakan tidak punya anak. Itu ya. Yang didoakan tidak punya anak. Ya, seperti itu. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ini adalah permainannya, permainan apa? Permainan takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak perlu berkecil hati, tidak perlu susah, tidak perlu gundah. Misalkan tatkala lama tidak memiliki anak, gitu ya. Silakan kemudian datang kepada saudaranya, temannya, ya pasangan suami istri yang lama tidak punya anak, kemudian dia punya anak, bersilaturahim ke rumahnya, bertanya kepada dia apa yang selama ini dilakukan, gitu ya, agar dia bisa mendapatkan apa? Mendapatkan ya masukan, kemudian nasihat, gitu ya, ya masukan, ya nasihat, barangkali tip, trik dan lain sebagainya. Seperti itu apa yang telah dilakukan. Jadi dia apa biasa saja, tidak perlu apa sampai apa gundah gulana kan gitu ya. Kadang ada ummahat gitu, ayo ngaji, enggak, karena dia enggak punya anak. Ya, ditambah lagi apa? Biasa komentar dari umat-umat yang lain lagi gendong anak, komentar, mana anakmu? Teng gitu ya. Kira yang nggak punya anak, lama nggak punya anak, kira-kira pikirannya gimana? Mana anakmu? Gitu. Kapan anakmu keluar? Gitu ya. Tambah gitu. Ada lagi mungkin yang rada kurang ajar ide, oh gak iso gawe. Wes tambah nemen. Ya, sampai ada di antara mereka yang nggak mau ngaji sama sekali gara-gara itu. Ya, jadi masing-masing kita harus saling menjaga yang demikian, mensupport saudarinya, ya, mensupport temannya. Baik, kita kembali ke sini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi yang tidak punya anak tadi itu, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, sangat pingin punya anak, sementara yang gampang punya anak malah di-stop. Nah, ini menyelisih sunnah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Ini menyelisih sunnah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan umatnya ini banyak anaknya. Pada riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, tazawwadul wadudal waluda inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang, yang suka banyak anaknya, karena semuanya aku berbangga-bangga kalian dengan kalian di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Ya. Maka tujuan dari pernikahan adalah memperbanyak keturunan yang dengannya penghulu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berbangga kepada keseluruhan umat dan tidak ada kemaslahatan di dalamnya penyedikitan keturunannya. Ada orang beralasan misalkan kalau anaknya banyak nanti semakin banyak yang dimakan, semakin banyak kebutuhan, semakin ini ruwet gitu ya. Dia mikir masalah masa yang akan datang yang dia sendiri tidak tahu. Gitu ya. Dia hanya mikir masa datang itu dengan apa? Dengan dihitung pakai perhitungan apa yang ku dapat sekarang, gitu ya. Lalu dihitung dengan anak-anaknya nanti yang akan lahir setelahnya gajiku, bayaranku, rezekiku mesak mene cukup mbak yo gitu ya. Ambek sendeku ngono. Ya mikirnya gitu. Ini kan kesalahan. Ya maskal rahmani wa rahimakumullahu taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu hewan pun yang melata di permukaan bumi melainkan rezekinya ada di tangan Allah tabaraka wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkannya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Baik. Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam pernikahan terdapat 5 faidah. Yang pertama anak, faedahnya. Yang kedua menaklukkan syahwat. Yang berikutnya memperbanyak keluarga, memerangi jiwa dengan mengurusi mereka, ya. Kemudian disebut jika dengan pernikahan dia bertujuan untuk berketurunan, maka itu adalah sebuah amal pendekatan diri kepada Allah yang akan diberi pahala karenanya bagi orang yang bagus niatnya, ya.
Jadi itu adalah ibadah ya tersendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala ya. Jadi dengan niat ya berketurunan, memperbanyak anak dan memperbanyak pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak orang-orang soleh. Ya memperbanyak orang-orang mukmin yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu dijelaskan dengan beberapa sisi. Pertama, bersesuaian dengan kecintaan Allah di dalam menghasilkan anak untuk melanggengkan bangsa manusia. Ya, agar manusia ini langgeng, tidak punah, gitu ya. Kedua, mencari kecintaan Rasulullah SAW di dalam memperbanyak orang yang dengannya beliau berbangga. Nabi senang bangga dengan banyaknya umatnya. Kita pun demikian, mencari keridhaan Nabi SAW dengan memperbanyak keturunan kita. Ya. Kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka kita harus cinta dengan apa yang dicintai oleh Nabi. Kita harus suka dengan apa yang disukai oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, mencari keberkahan, banyaknya pahala serta ampunan dosa dengan doa anak soleh baginya setelah kematiannya. Semakin banyak anaknya kemudian soleh semuanya, tentunya itu harapan kita, berarti semakin banyak yang beristighfar untuk kita. Yang sana bersifar, sana bersifar, sana bersifar. Yang sana sedekah untuk orang-orang tuanya. Yang sana baca Quran tiap hari, orang tuanya yang membuat dia baca Quran. Setiap ayat, setiap huruf dibaca anaknya mengalir pahala kepada orang tuanya. Yang sana banyak sholatnya, tidak ada satu rakaat pun yang mereka lakukan, pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Yang sana ahli sedekah, yang sana ahli puasa. Masya Allah, bahagia sekali orang tua dengan memiliki banyak anak yang kemudian semuanya soleh dan solihah. Itu adalah amal jariyah yang mengalir kepada orang tua ini sampai hari kiamat. Gitu ya. Ya kalau anaknya misalkan cuma satu, salah siji, deliwar pisan. Enggak dapat apa-apa nanti di alam kuburnya nih. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, jadi kita tidak menggembosi program pemerintah ya, KB keluarga berencana, 2 anak cukup, laki perempuan sama saja, itu serah gitu ya. Cuman kita mau mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, KB keluarga besar. Ya, 2 anak tidak cukup, laki perempuan tidak sama. Nah, ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala ya. Ya dengan program mempersedikit anak kita ditakut-takuti. Ya ditakut-takuti akan masa depan begini dan lain sebagainya. Gitu ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Maka kita juga bisa menakut-nakuti kepada mereka yang anaknya cuma sedikit. Anakmu mek siji, mek loro, karu-karune gak soleh ya apa? Gitu ya. Dari anak 10 misalkan ya loro gak soleh, ana 8 sing soleh. Kan gitu ya. Ya, jadi kalau mereka membuat pesimis, maka kita juga bisa membuat mereka pesimis dengan anaknya yang cuma 2 itu. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, yang penting di sini adalah kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun masa yang akan datang kita enggak tahu. Ya masa yang akan datang kita enggak tahu, itu tugas kita apa? Mempersiapkan saja untuk masa datang gitu ya, dengan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau masalah urusan dunia, masalah urusan rezeki, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita itu bukan bagaimana kita ngasih anak makan, bukan bagaimana kita ngasih anak itu dunia, bagaimana anak itu nanti punya pekerjaan dan lain sebagainya, itu bukan urusan kita. Allah enggak akan tanya tentang masalah itu. Tapi nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tentang agama mereka. Itu yang kita siapkan. Itu yang diwasiatkan oleh para nabi kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, bukan wa ma ta'kuluna min ba'di. Ya, apa yang kalian sembah setelah aku, bukan apa yang kalian makan setelah aku. Jadi intinya di sini kita siapkan anak kita, ya berapapun dia, kita siapkan agama mereka. Kita dekatkan mereka dengan Quran, kita dekatkan mereka dengan sunnah, kita ajari mereka akidah yang benar, kita ajari mereka sunnah Nabi SAW yang sahih, itu saja. Setelah itu masa depannya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengatur mereka. Adapun jika seorang wanita terpaksa untuk membatasi keturunan karena suatu udzur khusus, maka wajib baginya beberapa perkara berikut. 1.
tidak boleh memutus keturunan secara keseluruhan. Ya misalkan dengan vasektomi, tubektomi kan gitu ya, itu haram dalam Islam, tidak diperbolehkan. Kenapa? Itu merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, membuat dia tidak berketurunan secara apa? Permanen. Ini tidak boleh, ini muharram. Ya, jadi tidak boleh memutus keturunan secara keseluruhan, tidak boleh. Ya, hanya untuk membatasi. Ya, hanya untuk membatasi. Membatasi itu karena apa? Karena faktor kesehatan misalkan. Dia nggak sehat. Ya, dia nggak sehat menurut dokter yang terpercaya. Ya, kalau dia melahirkan sini dia harus istirahat sekian, gitu ya. Tidak boleh dia hamil lagi, tidak boleh dia terlalu berat lagi, nanti akan terjadi demikian, misalkan semacam itu ya. Dari faktor kesehatannya, ya, dari faktor keselamatan jiwanya, ya, seperti itu namanya udzur syar'i, gitu ya. Dua, pendorong untuk tidak lagi melahirkan bukanlah ketakutan terhadap kefakiran. Ingat ini, bukan ketakutan karena fakir. Tidak boleh dia menghentikan, membatasi kelahiran keturunannya karena khawatir tidak bisa kasih makan, karena khawatir tidak bisa ngasih pendidikan, karena khawatir tidak bisa memberikan penghidupan yang layak. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Itu semua tanggungan Allah. Allah yang mengatur. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kalian dan kepada mereka. Ini bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ini harus menjadi pegangan. Jadi tidak boleh, ya. Maka kami katakan kepada wanita tersebut, sesungguhnya ini adalah buruk sangka kepada Allah, dan ini termasuk di antara pemikiran-pemikiran jahiliyah yang Allah telah berbicara kepada mereka dengan firman-Nya, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Tadi barusan saya sebutkan ya, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, tidak menggunakan cara yang membahayakan dirinya atau suaminya. Ya, tatkala membatasi keturunan itu tidak boleh dengan menggunakan sarana-sarana, cara-cara yang membahayakan diri, ya, yang mendatangkan madarat. Kemudian tidak melakukannya tanpa izin suami. Artinya wajib izin suami. Ya, wajib izin suami. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, misalkan pakai, kalau sekarang KB suntik misalkan gitu ya, atau KB pakai spiral ya, yang semacam itu. Misal ya, harus izin suami. Kalau tidak diizinkan ya sudah, tidak boleh. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Bagaimana mengatur pembatasan ya kelahirannya? Ya sesuai dengan kesepakatan antara dia dengan suaminya. Baik. Bisa dipahami Ibu? Ada pertanyaan? Untuk mengetahui misalkan mau menikahi ya jelas ya gadis atau perawan gitu ya, pengen tahu ini kira-kira mandul atau tidak gimana ya, dilihat saja ibunya berapa anaknya. 10, wah insyaallah ya. Podo sampai ibu nih ya, gitu ya. Dilihat tantenya ya, bibinya ya, dari pihak ibunya yang dilihat ya. Dari pihak ibunya misalkan akeh-akeh anaknya. Ya udah ya, berarti mudah-mudahan seperti apa? Atas-atasnya ya. Seperti atas-atasnya saudara-saudaranya, bibi-bibinya, tidak jauh lah gitu ya. Karena gen kan mirip-mirip gitu ya dengan nasabnya. Ya. Dan seperti itu dalam satu dalam satu keluarga misalkan ya, di sana ada kembar, maka mesti di bapaknya nanti akan ada kembar. Itu kenyataannya seperti itu memang. Ya, kenyataan seperti itu. Ya, contohnya misalkan tidak jauh-jauh dari keluarga istri saya misalkan gitu ya, ibunya kembar.
punya misanan kembar, gitu ya. Seperti itu, ada kembar. Kalau dari keluarga saya juga ada, bahkan kembar 3 langsung. Saya tadi cerita lama tidak punya anak, setelah 12 tahun tidak punya anak, menikah tidak punya anak, kemudian dia istirahat usaha selama 6 bulan, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil hamil, lalu lahir langsung 3 kembar, langsung 3. Ini buah daripada kesabaran dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 12 tahun menikah, tidak punya anak, sekali melahirkan langsung 3. Ya, jadi dilihat kerabatnya ya, kerabatnya, saudaranya. Nah, maka di sana bisa dilihat secara secara ya zahirnya saja. Adapun nanti setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak ya, yang berkehendak. Kadang ada anak juga ya, ada seorang wanita atasnya ibunya anaknya banyak, ternyata dia enggak punya anak. Ya, sudah, itu takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Nggih. Bayi tabung. Nah, bayi tabung. Hukumnya gitu ya. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, ya dengan catatan ditangani oleh dokter muslimah yang yang terpercaya, kemudian dari air mani suaminya. Ya, bukan, tidak boleh dari minta dari bank sperma gitu ya, tidak boleh ya. Ya kan ada ya, bank sperma, tidak boleh. Itu kan berarti bukan milik suaminya ya. Jadi harus dari sperma suaminya, Ya, tidak boleh yang lain. Kalau yang lain berarti itu ya zina namanya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau sperma suaminya, sel telur daripada istrinya. Tidak boleh misalkan istrinya mandul, tidak punya sel telur, diambilkan sel telur wanita lain. Ya tidak boleh. Kalau sudah nggak punya ya sudah, apalagi apa boleh buat? Tidak punya. Misalkan tidak bisa memproduksi sel telur gitu ya. Kadang-kadang prosesnya kan mempertemukan spermanya itu dengan sel telurnya. Ya, karena ada faktor hal, satu lain hal, sehingga tidak pernah bisa ketemu gitu ya. Akhirnya dipercepat bisa ketemu. Ya, kalau duanya punya. Kalau salah satunya memang dari awal memang nggak punya, ya gimana lagi, ya sudah, harus bersabar. Dan tidak boleh dengan menggunakan milik orang lain. Jelas Ibu ya? Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut. Poin yang ke-32. Menggugurkan kandungan dengan sengaja tanpa kebutuhan yang mendesak. Hamil ya, kemudian digugurkan tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ya biasa misalkan nyundul gitu ya, kesundulan. Ya bayi pitu meteng telu misalkan gitu ya. Jadi kesundulan misalkan, kemudian digugurkan. Maka apakah itu boleh? Maka tidak boleh tanpa kebutuhan yang mendesak. Hendaknya saudari muslimah mengetahui bahwa ia secara syar'i telah diberikan amanah terhadap apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahimnya berupa kehamilan. Itu adalah amanah, titipan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya lah baginya untuk tidak menutupinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin." Tidak halal bagi mereka untuk menutupi apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka.
in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi tidak boleh ditutupi. Demikian juga tidak selayaknya lah bagi saudari muslimah untuk berupaya menggugurkan janin dan berlepas diri darinya dengan cara apapun. Ini tidak diperbolehkan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan baginya di dalam berbuka di siang hari Ramadan jika puasa memberatkannya dalam kondisi hamil atau jika puasa membahayakan kehamilannya. Jadi dengan hamil dan menyusui kan wanita diberikan kemudahan yang banyak. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan puasa dia hamil, ya. Misalkan, maka dia boleh memilih antara berbuka atau berpuasa. Ya, kalau ternyata puasa memberatkannya, dia boleh berbuka dan nanti dia ganti puasa pada waktu yang lain, pada saat dia sudah tidak hamil dan menyusui. Atas dasar inilah kita harus mengetahui bahwa apa yang telah menyebar di masa ini berupa praktek-praktek aborsi adalah praktek yang diharamkan. Dan jika kehamilan tersebut telah ditiupkan di dalamnya nyawa dan mati karena aborsi, maka sungguhnya itu tergolong pembunuhan jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pembunuhannya tanpa hak. Itu sama halnya dengan membunuh. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Kapan sudah punya nyawa? Saat usianya berapa? 40 kali 3 ya. 40 kali 3 120 hari. Ya, 4 bulan ya. Dan hal itu berakibat hukum-hukum tanggung jawab jinayah dari sisi kewajiban berdiat sesuai dengan rincian di dalam ukurannya. Karena itu pembunuhan, maka ada diat di dalamnya. Dan juga dari sisi wajibnya membayar kafarah pada sebagian para imam, yaitu memerdekakan seorang budak beriman. Dan siapa yang tidak bisa menemukannya, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi hukuman berat. Ya, karena itu adalah anaknya sendiri, maka dia tidak dikisos karenanya. Itu anaknya sendiri, tidak dikisos karenanya, tapi dia membayar diat dan membayar kafarah berat. Dia memerdekakan seorang budak kalau tidak punya puasa 2 bulan berturut-turut. Sebagian di antara para ulama telah memberi nama praktek ini dengan penguburan kecil bagi anak perempuan. Itu seperti ngubur hidup-hidup anak di masa jahiliyah. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah berkata, adapun usaha aborsi maka tidak boleh dilakukan selagi belum nyata kematiannya. Jika telah nyata kematiannya maka boleh. Jadi misalkan gugur, ya memang gugur dilihat mati, ya diperiksa oleh dokter misalkan mati dalam kandungan, maka boleh untuk dikeluarkan, diambil, jadi apa istilahnya, dikuret ya. Maka seperti itu boleh. Kalau enggak maka enggak boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Majelis Hay'ah Kibar Ulama telah memutuskan dengan keputusan nomor 140 tanggal 20 bulan 6 1407 Hijriah sebagai berikut. Tidak boleh menggugurkan kandungan dalam segala perbedaan fasenya kecuali karena alasan syar'i dan pada batasan yang sempit sekali. Jika kehamilan tersebut pada masa pertama, yaitu masa 40 hari pertama, dan dalam penggugurannya pada masa ini adalah kekhawatiran kesulitan di dalam mendidik anak-anak, atau karena takut lemah dari beban kehidupan mereka, pengajaran mereka, atau karena urusan masa depan mereka, atau cukup dengan anak-anak yang sudah dimiliki oleh pasangan suami istri, maka ini tidak boleh. Kalau alasannya itu, berarti alasannya alasan duniawi, kekhawatiran yang tidak beralasan, maka tidak boleh. Tidak boleh menggugurkan kandungan jika ia berupa alaqah atau mudghah hingga dewan dokter yang terpercaya menetapkan bahwa terus berkembangnya janin tersebut akan membahayakan keselamatan ibunya. Kalau ini teruskan, ibunya bisa bahaya, keselamatannya terganggu, jiwanya terganggu. Ya. Dengan dikhawatirkan kebinasaan bagi ibunya karena keberlangsungan janin, maka menggugurkannya kala itu boleh dilakukan setelah melakukan segala sarana untuk menghilangkan hal yang membahayakan. Jadi kalau itu adalah merupakan solusi paling akhir, tidak bisa. Ya, ini membahayakan nyawa si ibu. Kalau membahayakan nyawa si ibu, maka yang sudah hidup itu lebih diutamakan daripada yang belum tentu hidup.
hidup. Ini kan ibunya sudah hidup gitu ya. Yang ini yang belum lahir ini belum tentu hidup. Maka ibunya yang dimenangkan. Ya, janinnya ini terpaksa digugurkan. Setelah fase ketiga dan setelah sempurnanya 4 bulan kehamilan, maka tidak halal menggugurkannya hingga seluruh dokter spesialis lagi dipercaya sepakat bahwa tetap beradanya sang janin dalam perut ibunya akan menyebabkan kematian sang ibu, dan yang demikian itu setelah dilakukan segala sarana untuk menyelamatkan hidup keduanya. Diberikannya rukhsah di dalam pelaksanaan aborsi dengan syarat-syarat ini adalah dalam rangka menolak bahaya yang paling besar dari 2 bahaya. Ya, ini kan dalam istilah fikih itu memilih akhafud dhararain, memilih bahaya yang paling ringan dari 2 bahaya. Gitu ya. Kematian ibu dan kematian si jabang bayi atau si janin gitu ya. Maka di antara 2 bahaya itu yang paling ringan bahayanya adalah apa? Kematian janin, itu paling ringan. Nah, kalau ibunya ini madarat, kenapa? Kaitannya dengan banyak hal, kaitannya dengan suaminya, kaitannya dengan anak-anaknya yang sudah hidup terlebih dahulu dan seterusnya ya. Dan untuk mengambil kemaslahatan yang lebih besar dari 2 maslahat. Jadi majelis tersebut saat menetapkan apa yang sebelumnya memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah dan melakukan pembuktian dan ketetapan di dalam perkara ini. Allah lah yang telah memberikan taufik. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Ya, ini isi daripada fatwa tersebut. Kemudian yang lainnya telah datang dalam risalah Ad-Dima At-Tabi'iyah lin-Nisa milik Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya jika aborsinya itu bertujuan untuk menghilangkannya, maka ini jika setelah tertiupnya roh di dalamnya, maka hukumnya haram tanpa ada keraguan, dikarenakan itu adalah pembunuhan jiwa tanpa hak. Jadi kalau sudah janin itu sudah punya nyawa ya pada usia 120 hari ya, lebih dari itu ya, maka itu pembunuhan. Dan pembunuhan jiwa yang diharamkan adalah haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Imam Ibnul Jauzi berkata dalam kitab Ahkamun Nisa, di saat subjek pernikahan itu adalah untuk mencari anak dan tidaklah setiap air mani itu ada anaknya, maka jika tujuan itu telah diperoleh, maka sengaja menggugurkannya adalah menyelisih maksud hikmah tersebut. Hanya saja jika pengguguran tersebut ada pada awal kehamilan hingga sebelum ditiupkannya roh padanya, maka itu adalah dosa besar, dikarenakan ia tengah berkembang menuju kesempurnaan dan berjalan menuju sempurna. Hanya saja ia lebih kecil dosanya daripada menggugurkan janin yang sudah ditiupkan ke dalamnya roh. Jika dia sengaja menggugurkan janin yang sudah ditiupkan roh padanya, maka itu seperti membunuh seorang mukmin. Itu seperti firman Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya. Perhatikan, yang dibunuh itu ditanya, apalagi yang membunuh. Jadi bayi-bayi yang di masa jahiliyah mereka itu dikubur hidup-hidup, mereka akan ditanya, kenapa kamu dibunuh? Ya, maka orang-orang tuanya yang mereka membunuh anak-anaknya ditanya, kenapa kamu membunuh? Ya, orang-orang tua yang menggugurkan anaknya tanpa alasan yang jelas ditanya, kenapa kamu gugurkan? Ya, kenapa kamu hilangkan amanah di dalam perutmu? Kenapa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alasannya itu ya harus alasan yang syar'i. Kalau asalnya mengatakan kebanyakan ya Allah, nah misalkan itu ya bahaya. Kalau alasannya saya khawatir nggak bisa ngasih makan dia, loh, dijamin sama Allah, Allah yang ngasih makan kok, Allah yang ngasih penghidupan, Allah yang ngatur rezekinya dan seterusnya. Maka bertakwalah kepada Allah wahai wanita muslimah, janganlah engkau melangkahi kejahatan ini dengan tujuan apapun, dan janganlah engkau tunduk dengan iklan-iklan yang menyesatkan serta budaya-budaya batil yang tidak bersandar kepada akal dan agama. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala ya. Jadi tidak boleh mengikuti propaganda yang itu menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta jamaah rahimani wa rahimakumullah taala ya, kalau yang kita bahas tadi itu adalah pembahasan tentang apa? Tentang mereka yang
hamil gitu ya di atas pernikahan, dan ini juga berlaku bagi mereka waliyadzubillah la qadarullah terjadi di atas pernikahan pun demikian mereka haram untuk menggugurkannya. Kalau mereka menggugurkannya maka dosanya double. Ia sudah berzina, ia sudah membunuh. Double dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat dia hukumannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Demikian sama sekali rahimani wa rahimakumullah taala. Ada pertanyaan tentang masalah ini? Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya khawatir tidur semua ini. Ada pertanyaan? Biar nggak ngantuk. Oke. Suami duda nikah lagi dapat istri. Baik. Mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan itu ya setidaknya yang pertama, mahram karena pernikahan yang pertama, suami punya anak menikahi seorang wanita. Suami ini punya anak laki-laki, misalkan gitu ya. Sekalian ya, wanita juga punya anak perempuan, gitu ya, sekalian. Maka kapan anak laki-laki dari suaminya ini menjadi mahram bagi ibunya, dan kapan anak perempuan dari si istri ini menjadi mahram bagi suami ibunya? Kapan? Saat bapak dan ibunya sudah berhubungan suami istri. Begitu suami istri itu sudah berhubungan suami istri, maka otomatis anak-anak mereka jadi mahram. Ya, putrinya sang istri jadi mahram suami bapaknya, suami ibunya. Putranya sang bapak jadi mahram istri bapaknya. Itu enggak disebut ibu loh ya, tapi disebut apa? Istri bapak. Itu enggak disebut ayah ya, tapi suami ibu. Jadi mahram dengan apa? Hubungan suami istri bapak dan ibunya itu. Bagaimana kalau terjadi akad nikah saja, belum berhubungan suami istri, gak cocok langsung cerai. Malam pertama cerai, wis gak cocok, wis gak sempat hubungan suami istri, maka tidak mahram. Jelas ya? Jelas ya Ibu? Nah, ya. Jadi mahramnya kapan? Setelah berhubungan suami istri. Jadi mahram sudah. Ya, jadi si ibu ini, istri ini, ya, dia sudah jadi mahram daripada putra suaminya. Mahram sudah. Mahramnya mahram lil abad, untuk selamanya. Tidak boleh misalkan si anak ini menikahi istri bapaknya, bukan ibunya loh ya, istri bapaknya. Bapak wis mati rek seakan ibu, ijenan tak rabi. Nah itu di masa jahiliyah itu terjadi. Ya setelah Islam itu dihapus, tidak boleh ya. Itu mahram lil abad. Kemudian yang kedua, bentuk yang lain ya, mahram karena pernikahan ini apa? Mahram dengan hanya sekedar akad nikah. Hanya sekedar terjadi akad nikah, suami sudah mengatakan qabiltu nikahaha, maka langsung si suami ini jadi mahram ibu mertuanya. Mahramnya lil abad, untuk selamanya. Langsung secara langsung si istri jadi mahram bapak mertuanya, dan mahram lil abad, untuk selamanya, dan itu tidak bisa putus dengan talak. Sekalipun sudah terjadi talak, maka
bapaknya suami itu mahram tetap, ya. Ibunya istri juga mahram bagi suaminya tetap, sekalipun terjadi talak perceraian, dan itu tidak bisa putus sisi mahramnya dengan perceraian. Ya tidak boleh gitu ya, menikah dengan bapaknya ex suami nggak boleh ya. Menikah dengan ibunya ex istri nggak boleh, haram. Ini jadi mahram untuk selamanya. Tapi boleh menikahi bibinya ex istri. Nah ini boleh, ya, bibinya ex istri. Nah ini boleh, ya. Jadi tidak boleh menikahi seorang wanita dengan bibinya langsung jadi satu, tidak boleh. Tapi milih salah satu, kan milih bibi ini apa ponakane gitu. Ya milih sing di bibi ini apa ponakane, tapi nggak boleh gabung jadi satu, untuk milih. Ya. Jelas Ibu? Ada lagi yang lain? Yang 33 sama ini panjang, 34, 35 dikit. Gimana Ibu? Ada pertanyaan? Atau cukup? Atau kita tambah satu lagi? Oke. Poin yang ke-33 sekarang, menggugat cerai tanpa sebab syar'i. Nah ini juga tukaran ya tukaran, tapi ojo njaluk pegat. Nah, ya tukaran biasa tukaran gitu ya. Tapi jangan sampai minta khulu tanpa alasan yang syar'i. Sebagian di antara kaum wanita, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka, menuntut cerai dari suaminya tanpa sebab syar'i atau melakukan khulu darinya tanpa sebab syar'i. Maka wanita ini tidak mengetahui ancaman yang menunggunya di akhirat jika dia melakukannya demikian. Bahaya besar, minta cerai tanpa sebab syar'i. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi serta selain mereka meriwayatkan hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin. Wanita mana saja minta khulu kepada suaminya, minta cerai gitu ya, tanpa beratnya kesulitan yang mengharuskan untuk meminta pisah, ya, maka faharamun alaihi raihatul jannah, haram bagi dia masuk mencium aroma wangi surga. Bahaya sekali. Jadi khulu itu hanya dibolehkan dalam urusan syar'i. Kalau kalau syar'i ya diizinkan oleh syariat. Ya termasuk diantaranya mendapati suaminya mandul misalkan gitu ya. Apa boleh khulu? Boleh. Kenapa? Karena pernikahan itu tujuannya adalah berketurunan. Kalau ternyata tidak berketurunan dan tidak bisa sabar, boleh dia minta khulu, boleh. Ya khulu itu bukan cerai lo ya. Pembatalan apa? Pernikahan. Ya, pembatalan pernikahan. Dibatalkan oleh waliul amr, ya. Waliul amr membatalkannya. Ya, enggak suaminya misalkan ngotot, enggak kata cerai, iya wis tapi nikahmu tak batal, no ya batal. Gitu ya, dikasih surat sama waliul amr batal nikahane, ya sudah selesai. Kalau oleh medenteng gitu. Ya, jadi itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau karena misalkan urusan ekonomi gitu ya dan yang semacam itu, maka tidak boleh. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, sampai keadaannya benar-benar berat sehingga tidak bisa menjadikan dia itu taat kepada suaminya, tidak bisa sabar, tidak bisa taat, berat kehidupannya. Ya, atau suaminya misalkan ngamplengan, ya, gampang memukul, ya semacam itu. Ya, akhirnya minta khulu, dibatalkan pernikahannya. Adapun kalau bukan karena sebab syar'i maka tidak boleh.
Al-Mubarakfuri berkata sebagaimana dalam Tuhfatul Ahwadi, sabda beliau min ghairi mabas, yaitu tanpa beratnya kesusahan yang memaksanya untuk minta berpisah. Maka dengannya dia telah menghancurkan sebuah bangunan yang tengah tumbuh berkembang atau mencapik-capik satu keluarga, maka jadilah ancaman membahayakan tersebut adalah dengan haramnya surga baginya. Ya, diancam dengan haram surga. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Iman dari Thauban maula Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, wa innal mukhtali'ati hunnal munafiqat, sesungguhnya wanita yang melakukan khulu' mereka itu adalah wanita-wanita munafik. Wa ma min imra'atin tas'alu zawjaha talaqa, tidak ada di antara seorang wanita pun yang meminta talak kepada suaminya min ghairi ba's, ya, tanpa beratnya kesusahan, fatajidura rihal jannah, lalu dia bisa mendapati aroma wangi surga, au raihatal jannah, atau aroma wangi surga. Jadi tidak bisa mendapatkan aroma wangi surga. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Perhatikan perkataan mu'alif, perceraian seorang wanita memiliki efek negatif dan kerusakan yang menjadikan iblis laknatullah bergembira dengan bercerainya suami istri tersebut, dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraannya dengan terjerumusnya manusia ke dalam perzinahan, pencurian dan pembunuhan. Jadi lebih senang adanya perceraian daripada perzinahan, pencurian dan pembunuhan, karena efeknya besar kepada diri mereka dan juga masyarakat secara umum. Ya, kira-kira misalkan anak-anak jalanan, ya, yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan, di trotoar dan sebagainya, itu banyak di antara mereka sebabnya adalah karena apa? Rusaknya rumah tangga. Ya, rusaknya rumah tangga. Ya, pernah saya mendengar ketika saya ada di lampu merah itu ada anak-anak jalanan itu nyanyinya masya Allah miris gitu ya. Dia nyanyi, aku pengen bunuh bapakku gitu. Luar biasa gitu ya. Tidak mungkin itu terjadi melainkan dari rumah tangga yang kacau balau. Ya, rumah tangga kacau balau. Dia nyanyi terus dilanjutkan lagi. Kenapa? Dia tahu bapaknya selingkuh, isinya gitu ya. Ya, dia merasa kasihan dengan ibunya, bapaknya selingkuh, bapakku rapi mana gitu ya. Ya Allah gitu ya. Kasihan sekali, dia luapkan hal itu dengan nyanyinya sambil ngamen gitu ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi banyak sekali ya sisi negatifnya. Dan hendaknya seorang wanita juga waspada dari setan-setan manusia yang ingin merusak kehidupan rumah tangganya, sementara setan manusia masa kini lebih keras makar dan kelicikannya daripada setan bangsa jin. Apalagi media sosial zaman sekarang ya, ketemuan dengan teman-teman lama itu ya, mungkin dulu nggak ada apa-apa, setelah lama nggak ketemu, kemudian ketemu muncul sesuatu di dalam hatinya ya, cinta lama bertumbuh kembali ya gitu ya. Zaman sekarang nggak tahu ketemu, kemudian ketemu di Facebook gitu ya, ketemu di Facebook, kemudian bincang-bincang chat di mana, di WhatsApp dan seterusnya. Dan itu tidak mengenai orang-orang awam, mengenai juga anak-anak ngaji, ummahat kadang-kadang terkena. Gitu ya, terkena rumah tangganya hancur gitu ya, karena suaminya ketemu dengan teman lamanya ya, dan seterusnya. Dan itu fitnah besar zaman kita saat sekarang ini ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus berhati-hati. Ya, di sini ada nasihat, wahai saudari muslimah yang mulia, wahai istri yang mulia, ya, jadilah engkau sebaik-baik penolong bagi suamimu yang bisa menghilangkan segala rasa sakit darinya dan menghilangkan segala luka dan rasa capek yang didapatinya. Jadilah engkau sebagai seorang ibu, saudari, istri dan kekasih baginya. Ya, jadi itu ya, karena kadang seorang suami butuh ibunya. Dia dapati kasih sayang itu dari istrinya. Ya, kadang dia ingin membutuhkan seorang saudari, ingin bercanda, bermain-main, ya, layaknya adik kakak. Dia dapati itu dari istrinya. Dapat juga dari istrinya sebagai seorang istri, juga sebagai seorang kekasih gitu ya, yang pacaran aja kemana-mana gitu ya, misalkan gitu ya. Jadi itu ya harus ditemukan oleh seorang suami di rumahnya, di istrinya, dan istri harus menjadi seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Seperti yang dulu sudah kita sebutkan, bahwasanya seorang wanita yang terbaik itu apa? Yang paling menyenangkan kalau
dipandang, yang paling taat kalau diperintah, ya, dan seterusnya. Di antaranya seperti itu. Liputi suamimu dengan kelembutanmu dan jadikanlah dia selalu rindu untuk melihatmu pada setiap waktu dan masa. Jadi ini penting, ya, membuat selalu suami itu rindu. Jadilah bagian dari dirimu sebagai tanah subur yang bisa mengeluarkan untuk suamimu dan Islam generasi kemenangan dan kekuasaan. Penuhilah dunia dengan para petualang yang memancarkan ketaatan kepada Rabbul Alamin. Berlepas diri dari syaitan yang terkutuk yang ingin memisahkanmu dengan suamimu. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan beberapa waktu saja hingga Allah mengumpulkanmu dan suamimu di surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai pasangan suami istri di atas ranjang-ranjang yang saling berhadapan-hadapan. Ya, jadi kalau kita sekarang merasakan susah di dunia, hidup bersama dengan suami atau suami hidup bersama dengan istrinya, kok merasakan ada beberapa titik kebahagiaan yang enggak didapatkan, ya sabar saja, dunia ini sebentar. Ya, dunia ini sebentar. Kalau kita sabar dengan satu kekurangan itu, maka kita akan disempurnakan nanti di sisi Allah SWT di surganya. Kekurangan yang saat itu ada pada diri pasangan kita akan hilang semuanya. Gitu ya. Jadi sabar. Ya, jangan hanya melihat pada satu titik kekurangan, lihat kepada titik-titik kebaikan yang lain. Tentunya kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya. Ini harus menjadi pijakan bagi masing-masing pasangan suami istri. Tidak setiap orang itu kekurangannya dia lebih banyak daripada kebaikannya. Mesti akan lebih banyak kebaikannya. Lihat kebaikan-kebaikannya saja. Kekurangannya ditutupi, ya. Ya, sebagaimana seorang istri bukan bidadari, maka seorang suami juga bukan bidadaran apa malaikat. Malaikat tuh kan sing lanang loh ya. Bidadara ngono ya. Tapi ada kita punya kajian, kamu bukan bidadari, aku juga bukan malaikat. Perhentian, sesungguhnya hubungan suami istri memiliki kepentingan dan kesuciannya. Maka wajib untuk menjadi stabil agar mendatangkan buah yang diharapkannya. Dan sungguh sang pembuat syariat yang maha hikmah telah membuat aturan bagi hubungan ini dengan perkara yang bisa menjamin kestabilan ini, yaitu bahwasanya apa? Talak tidak ditaruh di tangan istri, tapi ditaruh di tangan suami. Kata talak itu dari suami. Kenapa? Lebih berakal, lebih beragama, gitu ya. Lebih berakal artinya apa? Dia lebih mengedepankan akalnya daripada perasaannya. Kalau istri lebih mengedepankan perasaannya daripada akalnya. Kalau misalkan seorang istri dikasih hak mencerai, wah terjadi perceraian tiap hari ini. Ya, tukaran titik mas sampai tak cerai ngono kira-kira ya. Ya, kalau suami enggak, pikirannya secara umum seperti itu ya, secara umum seperti itu. Karena kelebihan faktor akal ya daripada istrinya. Di antara faktor penting dalam menjaga kehidupan suami istri adalah jadikan perceraian dan berhentinya hubungan ini berada di tangan laki-laki dan tidak di tangan wanita. Barusan disampaikan. Dikarenakan wanita cepat sekali berbolak-balik dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, lalu dia akan cepat meluap dan mengambil keputusan-keputusan cepat tanpa dipelajari. Seperti ya, dia dimarahi sama suaminya, dia dipukul sama suaminya, langsung datang ke Polres lapor suaminya. Gitu ya. Ya jelas suaminya marah. Yang semacam itu ya. Ya, ini tidak boleh terjadi yang seperti itu. Harus berpikir panjang ya. Konsultasi itu sebelum berbuat. Jangan berbuat lalu konsultasi, terlambat namanya. Sementara seorang laki-laki lebih banyak kontrolnya bagi jiwanya dan lebih jauh pandangannya. Sungguhnya seorang laki-laki hidup dalam satu masa dengan pandang lebih jauh kepada masa lalu, sekarang dan masa depan. Sedangkan seorang wanita hidup di dalam waktunya dalam keadaan sentimen waktu, dia melihat kepada masa sekarang saja. Ya, normalnya seperti ini, fitrahnya seperti ini ya. Namun kadang kebalikannya. Ya, kadang ada seorang suami sing pikirannya itu jangka pendek dok. Istrinya jauh lebih panjang ya, karena faktor pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Kadang dia minta cerai dari suaminya karena sebab yang lewat begitu saja, atau karena sebab suatu perkara yang tidak mengharuskannya cerai. Akhirnya yang demikian berakibat tercerai-berainya rumah tangga, hancurnya bangunan rumah tangga, tercerai-berainya anak-anak, dan kesengsaraan buah hati. Oleh karena itulah peringatan Nabawi yang mulia serta ancaman keras ini berlaku bagi wanita yang minta khulu atau cerai tanpa sebab yang mengharuskannya. Ya, jadi berhati-hati ya jamaah sekalian.
rahimani wa rahimakumullahu taala. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang semacam ini, dan kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rumah tangga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau suami istri itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala perselisihan akan berakhir dengan keindahan. Kalau suami istri itu punya ilmu, maka segala cekcok akan berakhir dengan tawa, canda, riang, ya, dan seterusnya. Ya, itu pentingnya ilmu, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa, siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan bimbingan kepada mereka. Suami dibimbing oleh Allah, istri dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lamu bissawab. Cukup Ibu-ibu? Ada pertanyaan terakhir? Nggih. Di awal disampaikan bahwa istri harus mencari suami selagi tidak tentang syariat. Bagaimana jika suami istri memiliki pemahaman yang berbeda? Suami dan keluarganya masih mengikuti acara-acara selamatan kematian dan selamanya. Seringkali suami meminta istri untuk hadir membantu dan mengundang acara tersebut. Meski sebenarnya suami juga tahu kalau istri itu tidak membenarkan. Untuk menghindari pertengkaran, akhirnya istri terpaksa harus mengalah menuruti perintah suami. Meskipun sebenarnya istri juga mengingkari. Bagaimana hukumnya yang seperti itu? Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Menghadiri ya bukan menghadiri sebenarnya, bantu ya. Bantu keluarganya yang mengadakan acara seperti itu. Maka itu adalah satu madharat. Kemudian terjadi percekcokan rumah tangga. Kemudian terjadi pertengkaran antara suami istri. Ya, misalkan semacam itu, maka itu juga adalah madharat. Kira-kira di antara dua madharat itu mana yang lebih ringan, dan itu yang kita lakukan. Dan masing-masing rumah tangga berbeda. Jawabannya tidak bisa jawaban secara umum, tapi jawaban secara kaidah umum. Karena masing-masing akan punya suami dengan tipe yang berbeda-beda. Ada tipe suami misalkan gitu ya, istri yang rodok ngayal didik gitu, ya wis akarmu wis, ya wis sudah, berarti tidak perlu hadir. Tapi kadang-kala kemudian suaminya itu jadinya marah besar sampai berhari-hari dan seterusnya gitu ya. Lalu timbul masalah-masalah yang tidak diharapkan berikutnya. Maka seorang yang faqih itu akan memilih madharat yang lebih ringan dari dua madharat. Madharat yang ringan dari dua madharat. Misalkan gara-gara itu lalu sang istri wis nggak gelem mulai meneh gak usah melok ngaji-ngaji kono. Gitu ya. Ada hal-hal yang lain. Akhirnya misalkan dilarang ikut pengajian, dilarang berteman dengan teman-teman salihah yang lain, ya, dilarang kumpul dengan majelis-majelis taklim yang lain dan sebagainya. Akhirnya dia diucilkan oleh suaminya, hidup seorang diri, gak ketemu dengan teman-temannya dan seterusnya. Ini juga berakibat kepada agamanya nanti. Kan gitu ya. Lama gak ketemu dengan teman-teman soleh, apa yang terjadi? Bisa jadi dia futur, bisa jadi nanti dia akan ikut dengan kebiasaan suaminya. Lama dia gak ada di majelis ilmu, nanti dia akan agamanya akan berkurang, semangatnya untuk ibadah berkurang, lalu semangatnya untuk hadir di majelis ilmu berkurang dan sebagainya. Maka seorang yang faqihah itu menimbang di antara dua madharat itu mana yang paling ringan. Jelas Ibu? Dan ini kasus ya, dan kasus dihadapi oleh masing-masing itu akan berbeda. Ya kan, seperti yang dicontohkan tadi itu, suaminya misalkan ya, maka di situ tipe suaminya akan berbeda-beda. Silakan dilihat sendiri, ditimbang sendiri, maslahatnya mana yang lebih besar, itu yang kita ambil. Silakan dilihat sendiri, madharatnya mana yang paling ringan, itu yang kita lakukan. Ya, jadi saya tidak bisa menjawab secara lugas, tapi silakan masing-masing orang itu menilai dan mempertimbangkan keadaan masing-masing, keadaan sendiri-sendiri.
posisi dia terhadap suaminya, posisi dia terhadap keluarga besarnya, keluarga besar suaminya, posisi dia di tengah masyarakatnya dan sebagainya. Itu silakan ditimbang sendiri, dipelajari dan ahlul qaryah ya, penduduk itu sendiri, penghuninya yang mengalami itu lebih tahu daripada yang lain. Ya, kaidahnya umum. Kayak saya berikan kaidah umum, ada 2 maslahat, pilih maslahat yang terbesar. Ada 2 madarat, pilih madarat yang paling kecil. Silakan itu dipertimbangkan sendiri. Jelas Ibu? Ya, yang mengalami lebih tahu daripada yang lain. Dan yang lain tidak boleh komentar kepada apa yang dilakukan oleh saudaranya. Kenapa? Dia tidak tahu permasalahannya, ya. Dia tidak tahu kasusnya, dia tidak tahu efek-efek negatif dan positifnya. Jelas Ibu? Cukup ya insyaallah. Kita akhiri, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di pagi dan siang hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya. Semoga keluarga kita semuanya diberikan keutuhan, diberikan keistiqomahan, diberikan keberkahan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah Islam dan hidayah sunnah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.